apa namanya, Joko. Nah dari situlah kita bertanya-tanya, ya, itulah kita bisa bertanya-tanya. Artinya apa? Kenapa sampai komunikasi itu tidak ditampilkan? Padahal itu penting untuk membuka fakta-fakta yang sebenarnya. Nah, dari kontak itu teman-teman, dari satu nomor itu bisa namanya di-celebrate. Meskipun dihapus, bisa di-celebrate kembali. Akhirnya muncullah pesan semua 100%. Muncul kontaknya, muncul apa yang pernah dihapus sebelumnya, aplikasi apa yang ada, itu ada semua. Jadi karena ada semua inilah ya, tentu mengkhawatirkan kan, ya nggak? Mengkhawatirkan, jangan-jangan gitu. Saya akan terus bersuara, menyampaikan ini adalah sebuah kebenaran. Sebagaimana Anda ketahui, kalau teman-teman bosan mungkin ya, karena harus saya ulang-ulang. Kalau saya nggak ulang-ulang ya percuma, ya. Sebagaimana Anda ketahui, ini terdakwa ini sudah dijatuhi vonis-vonis yang maksimal nih. Priyo seumur hidup, Ririn hukuman mati. Nggak masalah, itu mau dihukum berapapun nggak masalah. Tetapi jangan ada fakta yang disembunyikan karena itu hukuman-hukuman maksimal semua. Termasuk diantaranya adalah bukti handphone yang diselebrate ya. Celebrate. Kalau diselebrate begini artinya apa? 100% bisa dikeluarkan semua. Gitu loh. Kalau bisa dikeluarkan semua artinya apa yang ada di dalam handphone itulah sebagai petunjuk yang sebenarnya. Jangan dimanipulasi gitu. Nah, sekarang ini teman-teman lihat ya di atas kepala saya ini, judulnya ini ngeri nih. Kalaulah kalaulah teman-teman sudah membaca ini ngeri sekali, apalagi isinya. Judulnya baik ngeri apalagi isinya. Judulnya tuh langsung menyebut tuh oknum polisi, strip jaksa, sengaja rekayasa bukti HP. Ini ngeri. Nah, kalau ngeri begini, harusnya nih oknum polisi nggak terima, jaksa nggak terima. Ayo, silakan keberatan jaksa dan polisi. Karena ditulis di sini nih. Ya nggak teman-teman? Karena sudah ditulis di sini, silakan. Kalau keberatan, silakan keberatan. Sekarang pertanyaannya, mengapa media ini menulis seperti ini? Ini tantangan nih. Ya. Sekarang saya tanya teman-teman. Kalau teman-teman mendapatkan berita bohong, beranikah teman-teman menulis di media? Berita bohong loh. Berani nggak teman-teman? Berani nggak? Pasti nggak berani. Kalau bohong, pasti nggak berani. Menulis seperti ini, blak-blakan begini. Ya kan? Pasti nggak berani teman-teman nih. Oke, sekarang takut kan, kena undang-undang ITE dan sebagainya. Kenapa orang ini mau menulis? Pertanyaannya, kenapa orang ini mau menulis berita seperti ini? Apakah berani dia nulis berita bohong? Ataukah ini sebuah kebenaran? Silakan teman-teman tapping. Apakah ini sebuah kebenaran? Punya kartu as. Ini mau membaca aja belepotan saja. Ya, berani menulis ini karena benar. Teman-teman pinter ini. Saya pun demikian. Saya ngomong begini karena saya menganggap sudah ada dasarnya di atas. Oke, oke ya. Kalau dasarnya ini tulisannya ini seperti ini, artinya apa?
artinya ada sesuatu ya yang tidak ada dalam proses persidangan. Saya bacakan lagi ya, saya bacakan lagi. Ngeri nih teman-teman, ngeri. Menulisnya itu nggak main-main. Nulisnya itu nggak main-main. Langsung, langsung ada nama-nama ya disebutkan di situ. Dan saya juga punya namanya selebrit itu nanti ya teman-teman ya, bentar ya. Itu ada mesinnya, ada alatnya, ada aplikasinya. Kalau teman-teman menghendaki ya saya akan tunjukkan. Coba ya saya bacakan sedikit saja. Nggak ada di komputer, saya bacanya di sini ya. Ini ada yang mau menemani nggak ya? Ya udahlah, saya sendirian aja ya. Judulnya saya bacakan nih. Oknum polisi strip ya, strip jaksa sengaja rekayasa bukti HP. Tutupi Aman Yani. Ya kan? Tutupi Aman Yani. Jadi kata-kata di sini ada istilah oknum polisi jaksa sengaja. Ingat ya, sengaja. Kalau sengaja itu artinya apa kawan-kawan? Artinya dengan penuh kesadaran. Ya, dengan penuh kesadaran. Ya. Selamat malam Alea. Kamu di situ dulu ya. Malam, Mr. G. Malam. Malam, Assalamualaikum. Kamu di situ dulu ya. Iya, iya. Iya, sambil saya bacakan. Biar teman-teman tap-tap layar aja, teman-teman. Yang belum pernah dengar nih ya, saya bacakan judul ini. Oknum polisi, strip jaksa, ini sudah langsung nyebut polisinya, nyebut oknum ya kan, nyebut jaksa, langsung nama jaksa. Sengaja rekayasa bukti HP. Tutupi Aman Yani dan kawan-kawan di kasus Pauman Indramayu. Baru di situ ada tertulis tuh, jahat sekali. Ini kalau yang nulis ini tidak memiliki sesuatu, nggak berani nulis teman-teman, nggak berani, ya, nggak berani. Saya pun nggak akan berani itu kalau nggak ada sumbernya yang valid. Oke ya, saya bacakan pelan-pelan ya. Suara Dermayukom, Lembaga Bantuan Hukum LBH Gayanfar membongkar skenario kejahatan manipulasi dari pemalsuan barang bukti digital handphone Redmi milik terdakwa Ririn Rifanto yang merupakan bentuk tirani peradilan yang dirancang secara mekanis, terstruktur, dan dingin. Coba kalimat itu. Kalimat itu kalau menurut saya provokatif, menggugah orang niat untuk membaca. Artinya apa? Ini terlalu berani sebenarnya. Tapi apakah betul-betul ada buktinya? Mari kita bacakan semua. Skenario jahat ini melibatkan kolaborasi penuh antara oknum Satreskrim Polres Indramayu. Tuh disebutkan tuh. Oknum Satreskrim Polres Indramayu disebutkan. Pada tahap penyidikan dan oknum jaksa penuntut umum dari tahap P21, penyusunan dakwaan, hingga pembacaan hukuman mati. Mulai dari penyidikan, dakwaan, tuntutan, vonis, dia sudah curiga. Hidup Fahmi, hidup Fahmi. Fahmi menegaskan skenario jahat menghilangkan alibi ini bertujuan tunggal untuk mengunci
Ririn Rifanto sebagai otak pelaku pembunuhan berencana. Coba, langsung ke situ arahnya. Demi memuaskan target hukuman mati. Coba. Sekaligus memberikan perlindungan hukum total demi meluputkan kelompok pelaku yang sebenarnya, yaitu Ahmad Yani, Joko, dan kawan-kawan. Coba teman-teman, kalaulah memang tulisan ini tidak benar, kan ada namanya di situ, ada kantornya, tangkap dong. Ya nggak Alia? Betul, Mr. G. Ya, kenapa dia tidak lakukan ini? Ada ditutupi gitu, Mr. G, dari oknum. Ya karena benar. Apa yang disampaikan ini benar, maka nggak berani. Coba kalau berani nangkap, berani proses, ya itu masalah. Ya teman-teman semua, ini ya ini khusus yang nonton-nonton saya ini, yang tapping-tapping ini, saya anggap Anda bukan kuman. Ya, kalau merasa Anda kuman, lebih baik minggir. Ya, karena nanti akan dipites. Tahu ya, namanya pites, tahu ya? Fahmi Alamsyah mengungkapkan, skenario rekayasa ini dieksekusi secara instan, tepat setelah Ririn Rifanto ditangkap bersama Priyo Bagustiawan pada tanggal 8 September 2025. Coba teman-teman ya, ternyata ini saya bacakan ya, mengungkapkan skenario rekayasa ini dieksekusi secara instan, tepat setelah Ririn Rifanto ditangkap bersama Priyo pada tanggal 8 September 2025. Oke. Ini ada kucing pita. Kucing pita ini saya lihat dulu ya. Oh, dia nggak ngikutin saya, jadi lebih baik kita pitak ya, kita pitak dia. Oke. Ya udah. Silakan pergi ya. Nggak penting. Oke. Oknum Satreskrim Polres Indramayu yang menguasai handphone Redmi 5 milik Ririn menyadari bahwa perangkat ini mengandung alibi kuat yang dapat meruntuhkan seluruh target penahanan jika dibiarkan dalam kondisi asli. Masya Allah. Ini garis bawah ini. Mungkin teman-teman nggak, teman-teman sambil diklik ini tulisannya seperti ini, dibaca sendiri ngeri pasti. Saya bacakan lagi ya. Oknum Satreskrim Polres Indramayu yang menguasai fisik handphone Redmi 5 milik Ririn menyadari bahwa perangkat ini mengandung alibi kuat. Benar itu. Ya. Alibi kuat yang dapat meruntuhkan seluruh target penahanan jika dibiarkan dalam kondisi asli. Coba. Ulang Mister, tak ulangi lagi gak apa-apa. Oknum Satreskrim Polres Indramayu yang menguasai fisik handphone Redmi 5 milik Ririn menyadari bahwa perangkat ini mengandung alibi kuat yang dapat meruntuhkan seluruh target penahanan jika dibiarkan dalam kondisi asli. Gila. Oleh karena itu dilakukan tindakan pembersihan data secara manual dan tebang pilih dengan menghapus paksa seluruh riwayat panggilan masuk, panggilan keluar, daftar nama kontak,
serta akun WhatsApp asli milik Ririn. Gila, gila, secara sadar ini ya. Ini di sini loh saya baca loh, teman-teman silakan baca. Seluruh nama-nama kunci seperti nomor kontak korban Budi Awaludin, istrinya Ririn nih, orang tuanya Ririn, teman-temannya Ririn, kerabatnya Ririn, keluarganya Ririn, Ahmad Yani, dan Joko, serta log komunikasi dengan Budi dan para pelaku asli seperti Ahmad Yani dan Joko dilenyapkan dari memori aktif telepon demi memutus rantai hubungan komunikasi Ririn pada hari kejadian, sehingga menciptakan kesan bahwa Ririn bertindak secara terisolasi sebagai penggerak tunggal. Coba. Waduh. Ini di sini ya teman-teman ya, di sini di atas kepala saya. Dibaca sendiri aja, kalau handphone Anda 2 silakan diklik ini. Setelah data asli dibersihkan, oknum polisi langsung nyebut tuh. Setelah data asli dibersihkan, oknum polisi mencopot 2 buah kartu tri asli milik Ririn yang menjadi basis nomor kontak pribadinya. Kartu tersebut digantikan dengan kartu Telkomsel yang memiliki nomor atau dengan nomor seri sekian. Tuh, teman-teman ya. Mana ada kuman di sini? Mana nggak ada kok kumannya. Ya, coba ya teman-teman ya. Ini saya baca nih pelan-pelan nih. Dengerin. Setelah data asli dibersihkan, dihapus ya. Oh ini yang signal ini. Oh signal. Oke, bosen ya signal ya. Ya bosen ya sudah signal. Kamu pergi ya signal ya, kan bosen kan. Halo. Signal bosen jadi saya suruh pergi dia. Tuh nomor 3 itu, nomor 3-nya, 2 itu nomor 3 semua, diganti. Kemudian diganti dengan nomor Telkomsel. Artinya nomor 3-nya dihilangkan, diganti dengan kartu baru. Melalui jaringan seluler kartu baru ini, nah dengan kartu baru ini ya, melalui jaringan seluler kartu baru ini, oknum polisi mengunduh aplikasi pihak ketiga berupa micet ke dalam handphone Redmi 5 serta menyuntikkan dokumen-dokumen luar berbentuk berkas PDF yang berisi jurnal elektronik mengenai metodologi penghilangan barang bukti, taktik mengelabui aparat, dan pembersihan bercak darah serta hal lainnya. Parah ini teman-teman, parah. Aku takut nih, takut sendiri membacanya itu lo bisa takut, gila nggak? Membaca lo bisa takut. Penanaman aplikasi micet dan dokumen PDF pembunuhan ini sengaja disuntikkan secara ilegal semasa Ririn Rifanto sudah masuk berada di dalam sel tahanan untuk menciptakan rekam jejak buatan. Gila. Seolah-olah Ririn adalah seorang perencana pembunuhan yang berdarah dingin. Gila, betul nih teman-teman. Kalian teman-teman sudah baca apa belum sih? Teman-teman semua sudah baca apa belum? Kalau sudah baca, aku tak berhenti membaca. Teman-teman tapping, sudah baca apa belum? Ini loh, artikel ini loh. Baru tahu? Lah belum. Lah,
Ternyata pada belum semua ini. Ya, yang sudah bilang sudah ya. Bagaimana yang sudah menurut Anda yang sudah? Mama 2 putri ya, berarti anaknya 2 nih, putri semua. Belum. Oh, kalau belum nih dengerin nih. Sambil tap-tap layar aja, biar nggak berisik ya. Fahmi Alamsyah menyebutkan pada tanggal 19 September, langsung tanggalnya tahu teman-teman. Pada tanggal 19 September 2025, sampel handphone Redmi 5 yang telah dimanipulasi tersebut dikirim oleh oknum Satreskrim Polres Indramayu. Nih, tak kasih tahu nih. Di sini ya, Fahmi Alamsyah menyebutkan pada tanggal 19 September 2025, sampel handphone Redmi yang telah dimanipulasi tadi dikirim oleh oknum Satreskrim Polres Indramayu ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri untuk mendapatkan legitimasi ilmiah. Selain HP Redmi milik Ririn, juga mengirimkan HP milik Priyo. Jadi dua-dua handphone itu dikirim ke lapor. Namun oknum di lapangan melakukan kesalahan logika fatal karena tidak memahami hukum fisika media penyimpanan elektronik berbasis flash storage serta cara kerja dari alat forensik yang bersertifikasi internasional. Artinya menganggap bahwa di handphone yang sudah dibuang tadi datanya, dianggapnya nanti akan keluar begitu juga. Maka dikirimlah ke Puslap 4. Nah, di sini nih dengerin nih. Nah, tim forensik Cyber Bareskrim Polri tidak memeriksa handphone berdasarkan tampilan luar, melainkan menggunakan mesin komputer forensik seperti Celebrite UVET atau oksigen forensik yang menerapkan metode physical extraction, yaitu menyalin seluruh isi memori internal secara bit per bit, menciptakan cloning identik 100% ke Peladen Forensik Mabes Polri. Intinya, kalau saya baca ini, oknum tadi sudah menghapus semua. Dia pikir sudah aman nih, karena sudah dihapus semua. Sampai di Bareskrim, di Puslap 4, menggunakan Celebrite, keluar lagi semua 100%. Gila nggak? Gila nggak ini? Nih, akibatnya seluruh jejak digital asli yang telah dihapus atau disuntikkan secara manual oleh oknum Polres tadi tetap terekam secara utuh. Gila nggak? Gila nggak teman-teman nih? Saya tanya sama teman-teman, gila nggak? Saya tunggu jawaban dari teman-teman nih. Secara utuh. Nih ya, saya bacakan sekali lagi ya. Kalian mau kuman, mau tidak kuman, mau bakteri, mau virus, dengarkan nih. Akibatnya, seluruh jejak digital asli yang telah dihapus atau disuntikkan secara manual
oleh oknum Polres tetap terekam secara utuh. Bukan main, teman-teman. Parah. Kernel dari sistem operasi Android handphone Redmi 5 memiliki sistem pencatatan waktu otomatis yang tidak bisa dimanipulasi dari luar. Tuh, sistemnya ada tersendiri. Melalui dokumen cetak analisis lini masa sistem, komputer forensik merekam anomali pencopotan kartu tri dan mendeteksi bahwa aplikasi micet serta unduhan dokumen PDF pembunuhan tersebut baru terpasang setelah tanggal 8 September 2025. Masa Allah, ternyata ini kalau dari sini ya, aplikasi micet, kemudian unduhan-unduhan tadi baru masuk ke handphone Ririn setelah Ririn ada di dalam tahanan. Silahkan ya untuk para kuman, para bakteri, para virus, para amoeba, ya silahkan. Kalau nggak percaya baca sendiri. Jangan sampai kamu nanti baru membaca Bismillahirrahmanirrahim langsung meledak nanti kamu. Hati-hati ya. Nih, saya membaca lagi nih. Secara sains cyber, catatan stempel waktu logis ini menjadi bukti mutlak bahwa aktivitas instalasi tersebut dilakukan oleh pihak luar yang memegang ponsel selama Ririn ditahan. Loh, Ririn ditahan loh teman-teman. Sampai bacalah. Tak wocok lagi. Secara sains cyber, catatan stempel waktu logis ini menjadi bukti mutlak bahwa aktivitas instalasi tersebut dilakukan oleh pihak luar yang memegang ponsel selama Ririn Rifanto ditahan. Coba, bagaimana menurut Alia? Alia, bagaimana menurut Alia? Ini menurut saya jadi trik manipulasi ya, saudara. Jadi pembuktian ilmiahnya ini ditutupi. Iya. Justru pembuktian itu recovery itu dihilangkan karena sudah niat dihapus, dia pikir dihapus itu. Padahal nah begini saja teman-temanku, begini saja supaya simple ya. Ini berita ini tidak menguntungkan pihak kepolisian. Berita ini tidak menguntungkan pihak jaksa. Tapi pihak Dermayu ini berani menampilkan. Kalaulah pihak kepolisian di Indramayu sana, kemudian jaksa keberatan, tinggal dilaporkan saja orang ini. Kalau itu tidak benar. Tapi jangan coba-coba bikin masalah kalau ini benar. Geger. Ya. Jangan coba-coba. Nih, saya kasih tahu nih ya. Saya baca lagi. Menggunakan teknik data carving pada SQLite database internal ponsel yang berada di ruang memori yang belum tertimpa. Ahli forensik cyber Mabes Polri, tuh dengerin ya. Dia berani nyebut nih. Ya, lihat ya, berani nyebut begini. Ahli forensik cyber Bareskrim Mabes Polri berhasil mengangkat kembali
basis data kontak panggilan, coba. Dan pesan WhatsApp yang sempat dihapus paksa oleh oknum polisi. Gila nggak? Gila nggak nih? Berani nulis begini nih, artinya sesuatu banget. Ya, ini sesuatu banget ini. Coba langsung dia sebut ini ya. Ahli forensik cyber Mabes Polri, langsung disebut tuh, Mabes Polri. Berhasil nih ya. Berhasil mengangkat kembali basis data kontak panggilan dan pesan WhatsApp yang sempat dihapus paksa oleh oknum polisi. Gila nggak teman-teman? Jadi teman-teman, yang data kontak tadi yang sudah dihapus, ini di sini disebutkan ya, langsung disebutkan ya, bukan saya ya. Ahli forensik cyber Bareskrim Mabes Polri berhasil mengangkat kembali basis data kontak panggilan WhatsApp yang sempat dihapus paksa oleh oknum polisi. Ini ngeri nih teman-teman. Ini kalau teman-teman membacanya pelan-pelan, jangan membaca itu cepet-cepetan, pelan-pelan teman-teman. Langsung ketemu semua ini. Oke, nih saya baca lagi ya. Saya haus. Hasil pemulihan data mentah ini justru membalikkan seluruh tuduhan karena memunculkan kembali pesan. Coba teman-teman. Ngeri nih. Nih, dengerin ya. Dengerin baik-baik. Hasil pemulihan data mentah ini justru membalikkan seluruh tuduhan karena memunculkan kembali pesan undangan asli dari korban Budi Awaludin yang membuktikan kehadiran Ririn di lokasi bukan atas inisiatif sendiri. Coba. Masya Allah, ternyata ini saya baca berulang-ulang tetap ngeri juga nih. Jadi, ini isinya ternyata muncul semua. Nah, muncul semua, ditelusuri itu ada, itu panggilan itu ada. Ada, percakapan itu ada. Loh, kalau ini yang membuat berita ini tidak benar, laporkan. Nanti saya kasih 10.000. Saya bantu. Selanjutnya ya. Komunikasi. Kemudian di HP Prio, nih dengerin ya. Aku nyebut Prio ya, nggak nyebut yang lain ya. Kemudian di HP Prio terungkap catatan komunikasi koordinasi yang sempat dihapus. Gila, sempat dihapus. Kasih tahu nih ya, dengerin baik-baik. Gila ini, gila bener-bener gila. Sambil nunduk aja, sambil begini loh. Sambil ini kepala supaya nggak pusing. Dorong nih kepala nih. Wih, gila bener ya. Ini dengerin. Kemudian di HP Prio Marbut itu yang Justice Karburator itu ya. Kemudian di HP Prio terungkap catatan komunikasi koordinasi yang sempat dihapus. Coba.
Yang dihapus tadi itu ketemu lagi antara Priyo, Amanjani, dan Joko. Ini Amanjani nih, mau kau habis uang berapa, saya akan suarakan terus nih Amanjani nih. Ya. Yang sempat dihapus antara Priyo, Amanjani, dan Joko yang merencanakan penjebakan terhadap Ririn di tempat kejadian perkara. Ini ditulis teman-teman. Teman-teman kalau membaca pasti bunyinya juga sama dengan yang saya baca. Masa yang saya baca jadi beda yang sampean baca? Pasti sama dong. Di sini tertulis, ya, tertulis ini. Kemudian di HP Priyo terungkap catatan komunikasi, koordinasi yang sempat dihapus antara Priyo, Amanjani, dan Joko yang merencanakan penjebakan terhadap Ririn di tempat kejadian perkara. Kayaknya ini tidak perlu saya baca lagi ya teman-teman. Atau saya lanjutkan lagi, atau sudah cukup? Saya bacakan lagi atau sudah cukup? Lanjutkan, oke, saya lanjut ya. Terima kasih, saya lanjut ya. Permintaan Anda ya, ini saya lanjut ya. Lagi lah. Oke, saya lanjut. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di sana panas, dingin. Tapi sampai tap-tap layar aja ya, tap-tap ya. Seluruh temuan sain murni ini dulu saya ngobrol dulu. Semoga saja ini Bareskrim Mabes Polri, Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri, termasuk DPR RI, Komisi 3, ya. Silakan teman-teman di-share ke Komisi 3 sana. Mudah-mudahan mendengar ini. Ini masalah besar ini. Ya, ini masalah besar. Ya. Saya baca nih ya. Seluruh temuan sain murni yang membatalkan tuduhan bahwa Ririn adalah otak pembunuhan ini kemudian dicatat secara sah. Dicatat loh secara sah loh. Ke dalam dokumen resmi berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor LAB 6663 tertanggal 17 November 2025. No. Untuk Puslapor Polri, Bareskrim Mabes Polri, termasuk ya Pak Kapolri ya, ini sudah ada dokumen dengan nomor 6663 2025 tertanggal 17 November 2025. Ini saya bacakan selanjutnya ya. Sesuai dengan standar operasional prosedur digital forensik Cyber Bareskrim Polri, apabila berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik sudah diterbitkan, berkas tersebut berstatus sebagai dokumen hukum resmi. Jangan main-main dengan ini. Ya, nih saya bacakan lagi. Sesuai standar operasional prosedur
Digital Forensik Cyber Bareskrim Polri apabila berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik sudah diterbitkan, berkas tersebut berstatus sebagai dokumen hukum resmi yang wajib berbentuk satu kesatuan utuh setebal berpuluh-puluh lembar halaman. Berpuluh-puluh lembar halaman. Ya, Fahmi mengungkapkan dokumen cetak utama ini memuat lembar kepala dengan kop surat resmi Puslapfor Bareskrim Polri, nomor register forensik, tanda klasifikasi dokumen rahasia, serta judul resmi berita acara. Lembar berikutnya berisi pendahuluan yang memuat dasar penugasan pemeriksaan ahli, rincian nomor surat permohonan dari penyidik, laporan polisi, surat perintah penyidikan, serta surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, lengkap dengan identitas tim ahli forensik cyber Bareskrim Polri yang bertindak sebagai pemeriksa resmi. Aku nggak tahu nih, Fahmi itu sampai detail seperti ini. Sampai detail ya, ada sampul surat. Ini betul-betul resmi nih. Namun dalam kasus pemeriksaan HP Redmi 5 milik terdakwa Ririn Rifanto dan HP milik terdakwa Priyo Bagus Setiawan tidak terdapat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Indramayu. Oke, saya bacakan lagi, ulangi ya. Namun, dalam kasus pemeriksaan HP Redmi 5 milik terdakwa Ririn Rifanto dan HP milik terdakwa Priyo Bagus Setiawan tidak terdapat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Indramayu. Kemudian kata Fahmi Alamsyah, dokumen berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik memuat lembaran identitas barang bukti yang mencatat secara rinci kondisi fisik luar perangkat saat diterima, nomor IMEI, nomor kartu Telkomsel baru, serta catatan status segel pembungkus kantong barang bukti untuk menjaga rantai tautan barang bukti sejak dari tempat kejadian perkara. Ini sudah menyebut-nyebut ketua pengadilan nih, ya kan? Terkait dengan penyitaan kan, langsung nyebut kan? Bagian peralatan dan metode menjabarkan perangkat keras forensik dan perangkat lunak bersertifikasi internasional yang digunakan beserta metode ekstraksi bit per bit serta langkah pengisolasian sinyal handphone di dalam Faraday bag. Saya tidak tahu istilah ini ya teman-teman ya, mohon maaf ya, saya tidak tahu istilah ini. Tapi intinya itu kalau mau dikirim tuh harus di packing sedemikian rupa lah. Lembaran paling tebal memuat visualisasi bukti nyata berupa tabel cetak sistem log, timeline yang merekam tanggal pemasangan aplikasi setelah masa penahanan, serta transkrip cetak hasil data carving seluruh percakapan WhatsApp dan catatan panggilan asli yang dipulihkan dari ruang memori tersembunyi. Artinya teman-teman, ini saya tidak tahu nih, ini Alamsyah tahu. Fahmi Alamsyah tahu. Artinya apa? Fahmi mendapatkan bahan yang profesional.
Uh, Oke. Fahmi mengungkapkan persekongkolan ini, tahu langsung lu nyebut tuh persekongkolan, gila nggak? Persekongkolan ini memasuki tahap paling berbahaya ketika dokumen utuh. Nih, saya kasih tahu ya, saya ulangin, ini krusial sekali teman-teman. Tolong direkam yang ini ya. Direkam dan disebarkan ke seluruh dunia. Fahmi mengungkapkan, persekongkolan ini memasuki tahap paling berbahaya ketika dokumen utuh berpuluh-puluh lembar beserta flash disk forensik tersebut turun dari Mabes Polri tuh ya, dan masuk ke lingkungan oknum penyidik Polres serta oknum jaksa penuntut umum dalam proses pelimpahan berkas perkara tahap 2. Oknum jaksa dan oknum penyidik menyadari sepenuhnya bahwa jika dokumen lengkap dari Puslap 4 Bareskrim ini dilampirkan secara utuh ke dalam berkas dakwaan, gila nggak ini nih, ngeri nih. Simak yang ini teman-teman, sambil tetep layar, simak yang ini. Oknum jaksa dan oknum penyidik menyadari sepenuhnya bahwa jika dokumen lengkap dari Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri ini dilampirkan secara utuh ke dalam berkas dakwaan, maka dakwaan pembunuhan berencana terhadap Ririn akan langsung gugur demi hukum. Gila nggak? Apa nggak panas nih? Sayangnya tidak dilampirkan. Makanya ini tadi, karena ini sadar, ini kalau dilampirkan bisa gugur. Makanya tidak dilampirkan. Nih, saya baca lagi lanjutannya yang itu. Kebohongan terkait penanaman bukti palsu akan terbongkar dan nama pelaku asli dari kelompok Ahmad Yani beserta kawan-kawannya wajib dibawa ke pengadilan. Oleh karena itu, salinan tuh mintanya nih ya. Oleh karena itu, salinan berkas data mentah asli tersebut sengaja dicabut dan disimpan di laci kantor, ora digawa ning pengadilan. Pada saat menyatakan berkas dinyatakan lengkap pada tahap P21 dan menyusun berkas dakwaan, oknum jaksa melakukan pemotongan isi dokumen dalam bundel yang diserahkan kepada majelis hakim dan penasihat hukum. Wah, ini krusial nih. Saya ulangi ini ya. Pada saat menyatakan berkas perkara dinyatakan lengkap pada tahap P21 dan jaksa menyusun berkas dakwaan, oknum jaksa melakukan pemotongan isi dokumen dalam bundel yang diserahkan kepada majelis hakim dan penasihat hukum. Dipotong. Sebelum dikasih itu dia dicabut dulu. Mereka hanya menyisakan, nih dengerin, mereka itu jaksa-jaksa itu ya. Mereka hanya menyisakan lembar ringkasan paling depan yang berisi keterangan umum mengenai ponsel, sedangkan puluhan, nih dengerin, sedangkan puluhan lembar isi yang memuat sistem log, timeline, dan
hasil data carving disembunyikan. Wow. Mereka hanya menyisakan lembar ringkasan paling depan yang berisi keterangan umum mengenai ponsel, sedangkan puluhan lembar isi yang memuat sistem log timeline dan hasil data carving disembunyikan. Oh, tadi kan bisa di-recovery itu. Bisa di-recovery itu ternyata tidak diajukan ke hakim. Hal ini dilakukan agar alibi penggunaan kartu TRI, akun WhatsApp laba, serta keterlibatan kelompok Ahmad Yani dan Joko tetap tertutup rapat. Gila. Gila. Memang sengaja didesain dari sini nih kawan-kawan. Waduh. Ini bukan urusan saya, tapi kalau yang begini-begini nih di media ini ya teman-teman, tolong ya. Ini loh, ini ketik aja sendiri nih pasti ketemu nih. Kucing sejarawan, kata Dede Sumitro, berita Fahmi itu hoak. Kalau hoak, tangkap. Ayo, berani nangkap silahkan. Jangan hanya mengatakan hoak-hoak saja. Tangkap. Karena ini sudah nyebut nama jaksa, nama oknum polisi, nama Bareskrim Mabes Polri, nama Bareskrim Puslapor Mabes Polri. Tangkap. Jangan pakai emot-emot ketawa. Tangkap. Jangan cuma tapping. Berita seperti ini tidak gampang. Ini media. Kalau ini hoax, tangkap orangnya. Tangkap. Jangan seperti kuman. Seperti ini. Tangkap. Jangan bilang hoax. Tangkap dong. Berani tangkap, akan dibongkar. Silakan tangkap. Silakan Dede Sumitro tadi suruh laporan. Kalau berani, tak kasih 10.000. Saya lanjut lagi ya, tenang ya teman-teman ya. Tenang nih ya. Tenang, kita tetap tenang teman-teman. Bahkan ketiadaan surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Indramayu atas HP Redmi dan kartu Telkomsel. Kapan kartu Telkomsel tersebut sengaja tidak dicantumkan dalam administrasi dakwaan? Ya, bahkan ketiadaan surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Indramayu atas HP Redmi dan kartu Telkomsel tersebut sengaja tidak dicantumkan dalam administrasi dakwaan. Oknum jaksa tetap memaksakan berkas ini masuk ke persidangan sehingga barang bukti tersebut berstatus tidak sah secara hukum dan memiliki cacat prosedur sejak awal, semata-mata untuk mempertahankan dakwaan terhadap Ririn Rifanto. Badai, coba Mr. Z turun langsung. Lah ngapain? Apa urusannya dengan saya? Yang turun langsung itu ini yang disebut-sebut namanya ini. Namaku nggak disebut di sini. Ngapain saya turun langsung?
Biar ya teman-teman. Badai ini kuman. Oke, biarin aja dia tapping. Ntar kan hilang sendiri. Ayo tapping lagi. Oh, blokir sekarang. Oh, blokir sekarang. Badai. Sorry ya, kamu lihat, saya lihat kamu dulu nih. Kamu juga nggak ngikutin saya. Saya blokir langsung ya kamu. Ini atas perintah ya, atas perintah. Mana lagi yang mau diblokir? Saya itu karena masalah blokir-blokir tuh, ini ada yang muntuk-muntuk baru datang nih. Kalau nggak ngikutin, tiba-tiba tapping, oh berarti ini kuman. Jangankan kok nggak ngikutin, ngikutin aja loh. Cuma ikut-ikutan nonton, kasih tahu nih. Tapi aku haus teman-teman. Wah, payah ini serana uang suruh ngambil. Saya minum ya. Maaf teman-teman ya, saya terpaksa minum ini ya karena nggak ada minuman lain. Ini minumannya. Ini minumannya, minuman. Kok nggak kelihatan nih minuman apa nih? Ini minuman saya akan minum dulu. Biar sejuk ya, oke? Begitu caranya teman-teman. Saya lanjut lagi ya. Saya lanjut lagi. Meskipun hasil kajian ilmiah dari Puslap for Bareskrim Polri, kalau ini hoax teman-teman, tidak akan berani nyebut yang namanya Bareskrim Polri teman-teman. Saya kasih tahu nih. Meskipun hasil kajian ilmiah dari Puslap for Bareskrim Polri secara jelas membuktikan bahwa Ririn hanyalah korban jebakan, oknum jaksa penuntut umum tetap nekat membacakan tuntutan hukuman mati terhadap Ririn Rifanto dengan menempatkannya sebagai otak pembunuhan berencana bersama Priyo Bagustiawan. Wah, ini sadis teman-teman. Kalau dia tahu dan dia menyembunyikan, kalau dia tahu bahwa Ririn sebenarnya seperti yang ada di dalam digital forensik ini, celebrate ini, kok masih membacakan? Wah, ngeri teman-teman, ngeri itu, ngeri. Lihat aja nanti, ngeri. Saya bacakan lagi nih ya, saya bacakan lagi yang ini. Saya bacakan lagi yang ini. Meskipun hasil kajian ilmiah dari Puslap for Bareskrim Polri, itu dia yang nyebut, bukan saya, secara jelas membuktikan bahwa Ririn hanyalah korban jebakan. Namun, jaksa penuntut umum tetap nekat membacakan tuntutan hukuman mati terhadap Ririn Rifanto dengan menempatkannya sebagai otak pembunuhan berencana bersama Priyo Marbut Gisi. Parah men, parah men. Udah, banyak sekali aku parah sekali ya. Parah, parah, parah. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap satu unit handphone Redmi A5. Ini milik Ririn ya. Saya bacakan nih. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap satu unit handphone Redmi A5 IMEI sekian-sekian beserta satu kartu SIM Telkomsel milik Ririn Rifanto. Dituangkan dalam nomor 6663 tanggal 17 November 2025
sudah ada nomornya, dibacakan tanggalnya, disebut satuannya, masa hoax? Tindakan ini merupakan trik manipulasi tertulis agar hakim dan publik percaya, nih supaya kuman-kuman percaya ini, bahwa tuntutan hukuman mati tersebut telah didukung oleh pembuktian ilmiah, padahal isi asli berpuluh-puluh lembar dari dokumen tersebut telah dikebiri dan disembunyikan secara substansi. Wah. Ngeri parah nih, parah sekali nih. Teman-teman baca sendiri deh. Kok iso gitu loh ya, kok iso, bro. Kok iso ya teman-teman ya, kok iso. Siapa yang mau menemani saya, silahkan. Ini ada Rakyat Bersatu, coba. Rakyat Bersatu, kemudian ada MK86, coba nih saya sudah bacakan semua nih. Terserah sampai mau ngomong apa, terserah, silakan. Rakyat bersatu, rakyat tidak bersatu, silakan. Masuk lagi 1 miliar. Terima kasih, ini ada 1 miliar masuk, terima kasih. Ya, lanjut. Terima kasih Mas Arzi, teman-teman semua. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini saat-saat yang saya tunggu-tunggu nih Mas Arzi. Saya geram banget ini sebenarnya tentang kasus Pauman ini. Saya udah insting saya sudah begini. Makanya terakhir-terakhir saya nggak ngikutin. Merasa mual begitu Mas Arzi. Karena kejanggalan-kejanggalan itu dipertontonkan dengan secara sadis kira-kira begitu. Itu kayaknya bukan manusia, mohon maaf. Saking kesalnya saya bilang. Ini kan insya Allah ini kan bukti yang menerangkan semuanya, dan ini membuat sebuah pelajaran besar bagi seluruh penyidik, bagi seluruh JPU, kehakiman juga, seluruh aparat penegak hukum, agar tidak main-main lagi ya, sebab saya melihat juga di beberapa informasi Mabes Polri udah berubah gitulah kira-kira ya. Saya sangat bersyukur sekali dengan berita ini, misalnya teman-teman. Insya Allah kita optimis nih, sebab penegakan hukum ini adalah pondasi dari korupsi Indonesia. Mafia-mafia ini korupsinya, seluruh kejahatan di Indonesia ini pondasinya adalah penegakan hukum yang amoral, begitu menurut saya, Mas Aziz, teman-teman. Mohon maaf agak kesal nih. Demikian Mas Aziz. Oke. Nah, saya tanya Alea nih. Alea kan, kamu kan sering koma-koma di mana-mana itu Alea. Kalau mendengar apa yang saya bacakan tadi, bagaimana Alea? Cuma ganti nama nih, karena banyak yang nyerang dulu. Tapi apalah, misalnya menurut pandangan saya dari rasionalitas aja, dari kenekatan, mesti cara berpikir dengan akal sehat, bukti yang nyata dan jelas, begitulah seperti. Iya, saya akan selalu memantau dirimu, di mana kamu berada, Komal di mana aja, saya pantau. Awal itu pengikut setia tuh dari awal munculnya di Berandaku, Sergi. Lama-lama kayaknya kamu terpengaruh dengan sesuatu deh. Oh tidak, tetap berpendirian tegap ke Sergi. Itu yang saya suka, itu manusia itu punya pendirian. Soalnya saya kasih tahu nih, minimal 3K. Ya, saya kasih tahu nih. Komitmen, konsisten, konsekuen. Nah, gitu cara belajarnya ini manusia itu. Harus konsisten. Hari ini aku ngomong A, besok tetap akan A. Gitu, konsisten. Komitmen. Satu kali saya mengucapkan, itu yang saya akan pegang. Konsekuen. Aku tahu resikonya. Pasti ada kuman-kuman yang mau menghujat saya. Silakan saja. Nah, itu konsekuen. Kuman-kuman tinggal dipites.
Itu konsekuen. Kamu mau berteman dengan saya, silakan berteman. Tapi aku nggak ngikuti pandanganmu. Begitu. Tapi kalau kamu berteman, aku mau suruh ikut ke sana, saya belum tentu mau. Nah, itulah salah satu bentuk ya. Kalau di dalam hal pandangan. Begitu caranya. 3K ya, komitmen, konsisten. Konsisten yang paling pertama ya, konsisten, komitmen, konsekuen. Ingat-ingat semua teman-teman. Ketika kita sudah melangkah, sudah jangan mundur. Nah, itu namanya punya punya 3K gitu. Tapi kalau sudah maju mundur cantik, maju mundur cantik. Ya, bagaimana itu kalau begitu? Ya enggak Alia? Ya gitu. Jadi harus punya komitmen ya dan tetap konsisten menyuarakan. Ini teman-teman banyak ini yang mau naik, tapi kan aku nggak tahu teman-teman ini siapa. Ada yang cuman putih-putih doang nih saya bacakan, ada sop pojokan. Lah ngapain di pojokan? Ada Kedel, ada Abdul Muin, ada Faizah Nur. Ngapain minta naik? Ada Ati, ada Al, ada Rohaji, ada Neng Neng Sari, ada Zen, ada AFK, ada Abi Erut, ada Sadek Lubis. Sadek Lubis. Ini sering sih naik-naik di sini, tapi aku minta kalau tak naikkan bicaralah. Ada Bu Misna, ada user sekian-sekian. User sekian-sekian ini siapa? Ayo tapping dulu ya, tapping dulu. Saya saya nggak kenal, jadi saya nggak mungkin naikkan ya. Hati-hati, saya tidak kenal, saya tidak mungkin naikkan. Ini saya naikkan yang kenal-kenal aja nih. Nelson Kapoyos. Nah, kalau nggak mau nggak apa-apa. Eng Abdul Fattah. Mana Eng? Kamu kok tiba-tiba hilang Eng? Selamat malam Mr. G. Yo malam-malam. Malam malam. Malam Kalia, malam Bang Rakyat. Malam Bang Nelson. Ayo yang lain di mute dulu biar ya. Malam teman-teman. Malam Sadek. Malam. Nih, saya Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat malam semua yang di atas, selamat malam semua yang di bawah. Selamat malam. Selamat malam. Ayo kumpul. Sebentar. Saya mute dulu. Ini sudah beberapa kali minta naik nih. Oke ya. Oke, sekarang kita sapa satu-satu dulu nih. Bang Nelson sehat, Bang Nelson? Loh, disapa malah hilang. Sadek. Gak sadar. Sehat-sehat. Kak. Teh sehat. Alhamdulillah, Mister. Masih siaga. Siap. Oke. Bang Alip sehat, Bang Alip. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mr. G sehat. Mr. G sehat kan? Oh, selalu sehat dan selalu bersuara. Alhamdulillah. Tapi hari ini saya mau minum susu. Subhanallah, Masya Allah. Ya, susu beruang, biar saya dicakar-cakar sama beruang. Susu janda liar ada nggak, Mister? Kemudian di sini ada Mbak Lia. Mbak Lia, halo Mbak Lia. Halo Mister, halo semuanya. Ya, Ya, Mbak Lia. Oke teman-temanku, saya sudah bacakan secara serius dan berapi-api dengan ini sangat menurut saya pedih saya mendengarnya. Oke, saya langsung kepada Mbak Eeng. Bagaimana menurut Anda, Mbak Eeng? Ya, oknum polisi jaksa berarti mereka itu komplotan lah.
Komplotan ya, Mister? Ya dari Kalau oknum polisi kalau ke berpendapat, jaksa. ini saya kasih tahu nih, saya kasih tahu ya, saya kasih tahu nih. Kalau berpendapat jangan sambil ketawa, itu berbahaya. Hmm. Oke, lanjut. Maksudnya dari sini kan bukan satu oknum saja. Di sini ada oknum polisi dan jaksa. Sengaja rekayasa bukti HP, tutupi Aman Yani dan kawan-kawan di kasus Pauman Indramayu. Ya berarti dari awal. Ini narasi saya ya, dari awal penyidik lah, penyidikan, terus bukti, dan lain-lain sampai sekarang vonis. Berarti ya sudah di itu, maksudnya udah ada skenario dari awal. Ada Kenapa saya vonis skenario dari ini? Yes, awal. Oke, clear, betul. clear, clear, clear. Ada skenario dari awal. Saya sapa dulu Lia. Bagaimana Lia? Kalau sudah baca ini, dari sini aja, dari sini. Ini bacaan nih, oknum polisi, jaksa, sengaja rekayasa bukti HP. Sampai di situ aja. Iya, Mister. Tega banget ya, Mister ya. Tega. Hmm. Bisa gitu. Semua dikondisikan begitu. Sampai JPU-nya juga nekat ya. Hmm. Oke, oke. Pak Tukang, bagaimana Pak Tukang? Assalamualaikum Pak Tukang. Oke, Pak Tukang ini enggak ini ya, Bang Arif. Saya tanya dulu Bang Alif nih. Bang Alif, kalau Mister. saya sudah bacakan secara detail tadi, rasa-rasanya nih bagi saya ya. Fokusnya ke ini aja dulu ya. Ngeri-ngeri sedap Bang Alif. Siap, Mister. Jadi saya pastikan berita ini tidak hoax, berita ini tidak fitnah, berita ini benar apa adanya dan bisa dipertanggungjawabkan. Jika berita ini berita hoax, jika berita ini berita fitnah, maka ya mungkin dalam waktu singkat bisa di-banned gitu, dilaporkan. Udah nggak ada lagi nih berita. Itu satu. Nah, maka dari itu oknum polisi dan jaksa ini harusnya dipidana nih. Ya, karena sudah menjadi bagian daripada obstruction of justice. Gitu. Nanti tinggal kita tunggu aja, Mister. Bagaimana nanti nih ending ceritanya nih. Seperti itu, Mister. Baik, baik. Langsung nih ya untuk Bang Nelson ya, Bang Nelson. Kita ulas nih Bang Nelson. Saya Siap. sudah bacakan ini sampai ya, silakan pendapat Anda. Iya, Mr. G. Jadi ini sinkron dengan apa yang kemarin putusan yang saya bacakan berarti Mr. G. Bahwa memang penyidik ini telah memberikan hasil celebrate itu ke Puslapor Bareskrim. Nah, cuma yang saya nggak percaya itu ekstrasinya itu dimulai tanggal 30 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 8 September 2025. Padahal faktanya kalau pertimbangan hakim itu kan kejadian krusial ada di 28 dan 29 perencanaan pembunuhan itu. Kemudian juga saya percaya Puslapor Bareskrim Polri itu sangat mustahil jika tidak bisa memulihkan seluruh data komunikasi HP ya, termasuk chat WA. Apalagi kita tahu Puslapor Bareskrim Polri ini alatnya sangat canggih, Mabes Polri, yang mana digunakan untuk membantu Densus 88 ya, menangkap jejak teroris. Kemudian ada keterangan bahwa memang aplikasi WhatsApp itu sudah dibuka sejak awal. Isinya itu chat bisnis dan chat biasa. Ini juga ada keterangan palsu kalau menurut saya. Nanti kita sinkronkan saja Mr. G. Nanti apabila hasil puslapornya itu bisa dibuka, kita sinkronkan apakah keterangan penyidik ini benar. Ada chat bisnis dan chat biasa itu.
Begitu, Mr. G. Terima kasih. Mr. J-nya masih di itu kali, Bang Nelson. Bang Nelson, nanya dong. Berarti itu yang di kontaknya Ririn itu HP-nya nama-nama orang yang ada di kontak juga bisa kebaca nggak ya? Ya pasti bisa kebaca lah. Gue, karena kan ini langsung ke Puslapor Bareskrim. Karena itu Puslapor Bareskrim itu yang saya tahu dia itu bekerja sama dengan Densus 88 dalam menangkap jejak teroris. Artinya terkait alatnya sungguh canggih ya. Jadi nggak mungkin bisa handphone itu tidak terbaca. Bahkan bisa dipulihkan itu seluruh data-data riwayat datanya, chat-chat datanya itu. Begitu. Ya berarti ini bisa diajukan dong kayak gini tuh buat banding. Iya mestinya sih, tapi saya juga ininya meminta kepada yang terhormat Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut kasus ini ya. Dengan meminta agar petugas yang memeriksa hasil laboratorium digital forensik itu di Puslapor Bareskrim minta berita acara aslinya dan memberikan keterangan atas hasil celebrate itu ya. Kemudian dikuatkan juga dengan ahli digital forensik nanti. Agar demi tegaknya keadilan. Kan di Puslapor Bareskrim itu kan hasil berita acaranya selalu di depannya kan demi keadilan tuan, pro justisia. Artinya memang kalau untuk menegakkan ini ya memang harus dibuka. Kan di berita acara itu kan selalu ada tuh demi keadilan, pro justisia. Artinya kok harus dibuka dong? Kan demi keadilan. Iya. Makasih. Oke, di-mute dulu. Nih benar tadi kata Bang Nelson ya. Gini, saya kasih tahu. Nomornya ada. Itu ahli. Yang dibaca hanya suratnya, itu pun nggak utuh. Karena ada halaman-halaman kata berita ini, halaman-halaman tertentu yang hilang. Maka ada kewajiban ahli digital forensik dari Puslapor Forensik ya, Mabes Polri itu, jika diminta oleh hakim untuk hadir demi kebenaran, demi keadilan, ya kan, pasti beliau mau hadir. Kenapa? Sumpahnya memang begitu. Karena waktu sidang di tingkat pertama, ahli itu tidak dihadirkan. Padahal di pasal 238 itu berbunyi bahwa ahli ya memberikan kesaksian atas keahliannya di muka persidangan. Agar apa tujuannya? Agar fair. Jaksa bisa bertanya, pengacara bisa bertanya, hakim bisa bertanya, ahli akan menjelaskan. Begitu. Itu benar sekali tadi itu, benar sekali. Jangan khawatir teman-teman. Suaramu meskipun hanya suara satu, Anda ada menjadi PMI di luar negeri, suara Anda sangat bermanfaat di sini. Karena hanya di sinilah yang menyuarakan ini, adanya kejanggalan. Tidak peduli ancaman DM, WhatsApp, gak peduli. Karena Mr. Z menyuarakan kebenaran. Termasuk Anda itu. Gak usah takut ketika menyuarakan kebenaran. Apanya yang salah? Sumbernya ada. Iya kan? Kalau berita ini salah, berita ini hoax, ya kan? Berita ini hoax, silahkan dilaporkan. Tak bayar lagi, melaporkan ini loh tak bayar. 10.000. Dari kemarin saya sudah bilang 10.000. Siapa yang mau nambahi? Gak apa-apa. Nambahi 1.000 gak apa-apa. Nambahi 1.000 nggak apa-apa. Saya tambahin, Mister. Itu. Apalagi malam ini. Oh, jangan. Ini ya. Malam Sabtu ini saya lagi senang. Saya mau live didukung dengan apa namanya? Dengan apa namanya? Besek. Berkat. Mantap.
Kalah-kalah itu sih, siapa namanya itu? Tapi larang kopi pahit. Kopi pahit. Nih, kopi pahit. Saya sudah siapkan nih kopi pahit. Nih. Nih. Oh, aromanya sedap. Tapi pasti gak kuat ini. Aku kalau makan perkedel mau nyontoin itu si kopi pahit itu. Makan perkedel, masukkan di air. Ya hancur. Oke, bercanda itu ya. Jadi begitu ya, Bang Nelson, itu tepat sekali. Jadi ketika nanti diminta atas nama undang-undang, atas nama hukum, atas nama peradilan, maka ahli bisa dihadirkan di tingkat manapun. Di tingkat manapun. Begitu. Bagaimana menurut Lia? Lu Lia, medok-medok dikit nggak apa-apa Lia, yang penting rasanya Lia. Halo. Gimana, Mister? Masa Allah, aku tanya kok malah kamu tanya. Iya. Iya, pokoknya kalau boleh itu reka ulang lah, Mister. Apa namanya itu? Sidangnya diulangi dari awal. Biar Yo terungkap. ora iso to nek sidak dari awal wis sampean untuk ilmu kondi. Biar jelas, Mister. Biar Ya jelas. itu namanya banding. Oh, bandingnya kapan Banding sih, Mister? nanti. Lama banget. Bandingnya kapan? Enggak, rumahmu mana? Aku tak banding di depan rumahmu biar kamu lihat. Aku rumahnya nang Banjarnegara lah, aduh, Mister. Lah ini gak apa-apa, yang penting kamu suguhi cendol Putri Suguhi Ayu, dawet Putri Ayu. salak pondo. Salak pondo. Ya. Ya, oke. Oke, gitu Bang Alim. Ya, oke ya Lia, di-mute dulu ya Lia ya. Jadi begitu Bang Alim. Jadi atas nama undang-undang, atas nama peradilan, atas nama kebenaran, itu bisa Bang Alim dihadirkan. Nomornya ada jelas kok. Kesatuannya jelas. Iya kan? Iya nggak Bang Alim? Bener, Mister. Bisa dihadirkan, sangat bisa, Mister. Jangan sepotong tok, lo sangat bisa terus bar itu nggak enak. Aku yo reso wudut yang ngono kuwi. Pokoknya kita berharap nih peristiwa ini terang benderang nih, Mister. Ya kan? Kita udah tahu lah jurus-jurus mereka, ya, jurus-jurus main-main sulap, petak umpet, pat-pat gulipat, ya kan? Cuma masalahnya proses sedang bergulir, sedang berjalan. Langkah-langkah hukum kan sedang berjalan. Kita tunggu banding, gitu. Mudah-mudahan di banding nanti nih ada hal yang benar-benar sangat menggembirakan, Mister. Ya kan? Nah, yang jadi pertanyaan, ya saya menyambung pertanyaan Mbak Lia nih, bandingnya tuh kapan, Mister? Loh, bandingnya kapan? Nah ini Ya. banding ini kan sudah berjalan. Jadi banding tahapan sekarang itu, nih saya urut-urutkan ya. Pendaftaran banding, membuat memori banding itu 1 minggu. Sekarang kan sudah 14 hari lebih. Kalau 14 hari lebih nanti akan ditentukan tuh jadwal sidangnya, sidang banding namanya. Sekarang ini saat ini dalam proses pemeriksaan berkas perkara itu. Oke. Nanti kalau sudah jadwal sidang, pasti nanti kita suarakan ya. Siap, Mister, siap. Ya, tenang aja. Kita suarakan. Gitu ya. Oke. Pokoknya sebelum final lanjut terus, Mister. Loh, aku yakin kalau ini teman-temanku semua, di mana saja berada, Anda baik suka maupun tidak suka sama saya, baik follower maupun bukan follower, baik pengikut maupun bukan, kalau ini benar ya, dan bisa kita buktikan karena ada nomornya di sini, meledak itu Indramayu, kayak boom gitu loh. Terus orang-orang yang suka bicara kalau ini nanti benar, yang suka intimidasi itu meledak semuanya itu. Tenang aja.
Masalahnya Melekatnya begini, seluruh Indonesia. hitung-hitungannya begini nih, hitung-hitungannya begini. Kalau ini tidak benar, pasti yang membuat berita ini sudah dipanggil, sudah diproses. Oke? Karena tidak pernah diproses, tidak pernah dipanggil, beritanya masih lenggang kangkung, dan dia masih pegang. Artinya apa? Artinya berita ini benar. Kalau mau dibantah, dia ini juga punya bukti-bukti. Kalau punya bukti-bukti, ya coba ya, Anda silakan baca di dalamnya. Kalau mungkin ya, kalau penulis-penulis biasa seperti saya tidak tahu tuh istilah-istilah terkait dengan silibrat itu. Tidak tahu. Tetapi karena berita ini bukan hanya satu halaman ini aja ini, maka saya anggap ini benar. Kecuali ya kalau yang nulis itu bilang siap dipidanakan, ya. Kalau siap dipidanakan karena sudah membuat hoax, ya saya tidak tahu. Tetapi kalau sepanjang dia berani menulis seperti ini dan itu mengandung kebenaran, tidak akan ada yang berani menyentuh dia. Silahkan, ini kan ada di Indramayu. Silahkan orang-orang Indramayu datangi sana kalau berani. Bukan kalau berani itu, maksudnya silahkan dibantah. Begitu aja. Gitu, makanya berita ini mengandung duren. Harum. Ini kalau teman-teman nggak pada ngomong, aku terus yang ngomong, aku nggak bisa merokok, nggak dikasih kesempatan merokok, saya break, saya ngerokok, nanti labnya nanti jam 12. Nunggu instruksi Mr. G untuk diperbolehkan bicara, Mister. Oke, silakan Pak Rakyat. Jangan pendek-pendek bicaranya. Terima kasih Mr. Z. Wah, ini sebuah kabar gembira banget nih ya. Insya Allah benar, kita persepsi dalam koma ini itu berita benar ya, Mr. Z. Artinya ini bukannya Indramayu yang meledak, Mr. Z. Ini sebuah ledakan ini di seluruh Indonesia, Mr. Z. Akan dijadikan patokan oleh para penyidik dan penuntut umum, bahkan penegak hukum secara umum, menjadikan ke depan itu tidak semena-mena lagi gitu. Artinya Mabes Polri pun tidak lagi kontributif terhadap diduga mafia hukum itu. Jadi ini sesuatu kabar yang menggembirakan ini. Sebab saya sedang mengalami hal itu juga di Padang nih, Mas Ji. Kacau-kacau nanti saya kasih Mr. Ji lantar insyaallah. Ya. Jadi ya main-main intrik-intrik itu harus kita jeli dan harus kita pahami sebelum pemeriksaan, sebelum dia melangkah, kita udah tahu nih apa intrik-intriknya mereka ya. Jadi kita kan melihat banyak sekali kejanggalan di peradilan Indramayu ini. Alhamdulillah itu kebenaran mulai tegak lah gitu ya. Dan juga saya jadi optimis nih. Saya sebenarnya mau tidur tadi, ini sampai jam 12 saya siap nih kayak gitu. Artinya gini, ini sebuah optimis bagi kita semua bahwa penegakan hukum di Indonesia ini akan menjadi lebih baik dan akan jauh lebih baik ya, insya Allah. Artinya gini, kondisi banyak mafia di Indonesia ini itu kan berpondasi kepada penegakan hukum yang amoral. Ya, makanya para koruptor itu semena-mena dia. Ya, maka seorang korupsi, dia itu paham itu, udah menyediakan spare untuk penegak hukum yang bisa mereka bayar kan gitu ya. Enggak mungkin seorang korupsi itu dia menjauhi para penegak hukum ini. Mereka pasti dekat dengan penegak hukum itu. Kalau enggak akan diperas oleh penegak hukum. Nah, secara umum begitu kan yang terjadi di masyarakat. Ya, alhamdulillah saya bersyukur aja semuanya dengan informasi ini. Saya juga satu lagi dalam hal ini ya, saya bisa diarahkan ke hakim juga nggak ini kasusnya misalnya